harga sarang walet tidak bisa dikendalikan. Nah, sekarang petani yang dirugikan. Kalau pabrik-pabrik besar sih mereka tidak mau tahu. Mereka impor ke Cina dengan harga sekian, ambil ke pengepul. Halo, kembali lagi di channel Harkobus. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas beberapa topik pembahasannya, terutama kita akan membicarakan tentang gedung saya yang saat ini saya melakukan uji coba ya di RBW saya. Saya melakukan uji coba untuk melakukan panen rampasan ya. Panen rampasan itu artinya teman-teman panen sarang yang masih ada telur. Saya baru pertama kali melakukan uji coba ini karena saya melihat di dalam RBW mini saya burung banyak tapi tidak membuat sarang. Nah, oleh sebab itu saya membuat semacam uji coba atau eksperimen pada RBW pribadi saya. Saya panen di bulan Desember kemarin ya. Saya panen. Nah, saat ini untuk pengecekan yang pertama yang di bulan Januari kita sudah mulai ada perkembangan sedikit ya. Sudah banyak polesan dan teman-teman akan saksikan bersama-sama nanti. Kita lihat di video selanjutnya. Saya akan bagikan di channel saya ini. Saya akan bagikan bagaimana perkembangan RBW saya tadi yang saya lakukan penguji cobaannya, uji coba. Dan di mana RBW saya ini yang pernah saya bagikan, RBW saya ini mengalami stagnan dulunya ya. Stagnan hingga 1 tahun ya. Dan saat ini sudah berkembang. Boleh teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, itu RBW saya yang pertama ya. Boleh teman-teman lihat di video-video saya yang pertama. Dimana di situ saya mengalami stagnan, sarang hanya kisaran sekitar 6 atau 7 sarang ya teman-teman. Dan puji Tuhan sekarang sarangnya sudah tembus 70-an sarang ya teman-teman. Dulunya hanya di lantai bawah atau di lantai 1. Sekarang di lantai 2 dan di lantai 3 sudah ada isi semua ya. Ya harap dimaklumi karena di tempat saya ini bukan wilayah sentral walet ya. Saya ini salah satu perintis di sini ya teman-teman. Di wilayah saya ini salah satu perintis, di mana di sini tidak ada bangunan rumah walet ya. Saya membangun RBW saya di tahun pertama itu banyak kendala ya, banyak kekurangan. Dari situ kita belajar mencari kesalahan kita dan akhirnya bisa terjawab itu di tahun berikutnya ya. Setelah kita melakukan perehapan, penggantian suara panggil, penggantian suara inap, perehapan ruang inap, perehapan lar, semuanya kita lakukan ya. Mungkin teman-teman yang pernah melihat video saya sebelumnya, awal RBW saya dibangun, mungkin teman-teman pernah lihat di video saya sebelumnya. Nah, seperti itulah teman-teman. Dan saat ini teman-teman lihat perkembangan RBW saya. Saya tidak pernah menggunakan konsultan sama sekali ya di dalam RBW saya. Hanya menggunakan ilmu otodidak atau ilmu yang didapat dari luar. Ilmu secara alami ya. Kita minum dulu teman-teman, biar tidak terlalu tegang, santai dulu ya. Sambil merokok teman-teman.
Nah, oke, lanjut pada topik penguji cobaan. Nanti saya akan bagikan seperti apa, apakah berhasil 100% dalam penguji cobaan saya tadi yang sudah melakukan panen rampasan. Di mana di dalam RW saya ini burung banyak tapi tidak mau membuat sarang. Dia bertelur hanya menumpang di sarang-sarang teman-temannya. Dia tidak membuat sarang. Oleh karena itu saya membuat ide. Saya melakukan uji coba menggunakan cara metode panen rampasan. Apakah ini nanti akan berhasil? Apakah burung walet itu akan membuat sarangnya sendiri-sendiri? Nah, baik teman-teman, kita ganti topik selanjutnya. Kalau soal trik dan cara mungkin saya sudah pernah bagikan di video-video saya sebelumnya. Teman-teman yang sudah mengikuti saya, ya teman-teman bisa melihat perjalanan RBW saya dari awal hingga saat ini ya. Nah, untuk selanjutnya mengenai harga ya teman-teman, dimana saya timbang kemarin ya di bulan Desember itu hanya di kisaran 4 juta 7 ya teman-teman. Itu congnya 4.700.000. Padahal kalau mengenai harga, saya lihat harga itu normal-normal saja ya teman-teman. Tidak ada istilahnya penurunan yang begitu signifikan. Jadi bisa dikatakan masih stabil di pusat harganya ya. Sebentar ya, kita lihat. Nah, untuk harga saat ini bisa kita lihat ya, daftar harga sarang walet kotor terbaru tahun 2025 ya. Sarang burung walet yang kotor ini bisa di harga 10 juta ya. Dan harga congnya bisa 7 juta. Dan harga mangkok kotor bisa 11 juta ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman. Sebenarnya ada apa dengan para pengepul ini ya? Sebaiknya kita petani walet bisa juga seperti petani-petani sawit ya. Dimana harga sawit saat itu sangat anjlok ya, di harga 800-700 di pabrik. Saat ini harga sawit sudah stabil ya teman-teman di kisaran 3.000. Sebaiknya kita sebagai petani walet bisa kompak seperti petani-petani sawit ya. Kita teriak aja di media sosial, di semua akun-akun media kita teriak aja mengenai harga sarang walet. Karena menyangkut di sarang walet ini, kita tidak pernah dibantu oleh pemerintah ya teman-teman. 1 rupiah pun kita tidak pernah dibantu oleh pemerintah. Sedangkan petani-petani lainnya seperti petani padi, petani sawit, dan petani jagung dan lain-lainnya, karet, itu mendapat bantuan pemerintah ya teman-teman. Nah, sekarang kita di dunia perwaletan untuk membangun gedungnya saja sangat besar ya teman-teman. Nah, bagaimana pemerintah melihat ini? Kita harus satu suara ya teman-teman, agar bisa memperbaiki harga sarang walet kita. Saat ini kita tahu pajak sudah naik, tapi kan tidak hari ini saja yang naik ya. Sebelum-sebelumnya juga pernah naik juga pajak kita dari sekian persen ke sekian persen, kan pernah naik juga. Namun harga sarang walet saat itu sangat bagus ya teman-teman.
Nah, kenapa saat ini harga sarang walet tidak bisa dikendalikan? Nah, sekarang petani yang dirugikan. Kalau pabrik-pabrik besar sih mereka tidak mau tahu. Mereka impor ke Cina dengan harga sekian, ambil ke pengepul, ambil ke bawah-bawah ke petani-petani, sekian, keuntungannya sekian. Nah, sedangkan kita, apa yang kita hitung teman-teman? Bangun RBW, biaya perawatan RBW. Nah, di situ teman-teman kita bisa satu suara soal harga sarang walet ya. Kalau bicara soal yang lainnya itu urusan lain teman-teman. Kalau kita sebagai petani walet harus kompak, satu suara, kita teriak di seluruh media sosial ya. Kalau bila perlu ya teman-teman. Bila perlu kita buat koran atau buat naikkan berita tentang sarang walet. Dan akhir-akhir ini beberapa tahun ini saya tidak pernah melihat tentang berita sarang walet ya. Karena mungkin tidak ada keluhan dari petani. Nah, dari itu jika ada keluhan dari petani, mungkin berita ini akan naik teman-teman. Ingat produsen terbesar sarang walet itu ada di Indonesia teman-teman. Paling negara-negara lain itu pengekspor terkecil, kalau kita terbesar ya seluruh dunia. Nah, cukup sampai di situ tentang harga sarang walet teman-teman. Mungkin ini hanya ulasan untuk mengingat teman-teman sebagai petani sama seperti saya. Kalau Mas Ipul kita tidak tahu itu urusan mereka, tapi kita sebagai petani kita harus bisa satu suara. Nah, kembali lagi di RBW ya teman-teman. Soal keluhan atau kendala masing-masing di RBW itu berbeda-beda ya teman-teman, dan di masing-masing wilayah itu berbeda-beda ya teman-teman. Soal trik dan cara itu berbeda-beda juga. Nah, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman seluruh pembudidaya walet. Dan yang bagi baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena saat ini channel kita sudah mulai berkembang ya. Dan jumlah subscriber kita sudah mencapai 3 ribuan ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscribe saya agar channel ini bermanfaat untuk teman-teman bagi seluruh pembudidaya walet seluruh Indonesia maupun mancanegara. Salam budidaya walet, sukses selalu, salam jaya 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 khusus pembudidaya walet.